VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Menjelang akhir bulan, apa nih momen paling berkesan sepanjang bulan Juli ini? Kalau saya sih betapa banyaknya kejutan yang harus diliput di Amerika, mulai dari percobaan pembunuhan mantan Presiden Donald Trump, kemudian mundurnya Presiden Joe Biden dari Pilpres, dan munculnya penantang baru Trump yang menggantikan Biden, Wapres Kamala Harris. Anyway, semoga sisa tahun ini berjalan lancar buat Anda ya. Nah, seperti biasa dalam edisi Selasa 30 Juli 2024 pagi ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda dari berbagai belahan dunia tentunya. Di antaranya mantan Presiden Amerika Donald Trump dan Wapres Kamala Harris saling serang untuk memperebutkan suara pemilih di negara-negara bagian penting. And you may have noticed Donald Trump has been resorting. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Donald Trump melontarkan kebohongan menyesatkan tentang rekam jejak saya. Dan apapun yang dia dan pasangannya katakan, itu sangat aneh. Mengapa masih banyak regulasi yang tidak mengakomodasi prinsip konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi Indonesia? Masih kurangnya pemahaman tentang SIDO bagi eksekutif, legislatif, yudikatif di tingkat nasional maupun lokal. Dan juga masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah yang diskriminatif. Jangan lupa siaran perempuan. ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar, mantan Presiden Donald Trump telah setuju untuk diwawancarai oleh FBI sebagai bagian dari investigasi atas percobaan pembunuhannya di Pennsylvania awal bulan ini, kata seorang agen khusus pada hari Senin, dalam mengungkapkan bagaimana penyerang sebelum penembakan itu mempelajari serangan-serangan massal dan alat-alat peledak. Wawancara dengan calon presiden dari Partai Republik tahun 2024 ini merupakan bagian dari protokol standar FBI untuk berbicara dengan para korban selama proses investigasi kriminal. FBI pada hari Jumat mengatakan Trump terkena peluru atau pecahan peluru dalam upaya pembunuhan pada tanggal 13 Juli saat berkampanye di Butler, Pennsylvania. As part of our normal investigative process, we regularly interview victims of crime to offer our support and learn more about their perspective regarding their experience. Kami ingin mendapatkan perspektifnya tentang apa yang dia amati, kata Kevin Rojak, agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor lapangan FBI di Pittsburgh. Ini adalah wawancara standar korban, seperti yang akan kami lakukan untuk korban kejahatan lainnya dalam situasi apapun. Setelah melakukan sekitar 450 wawancara, FBI telah menyempurnakan profil laki-laki bersenjata itu, Thomas Matthew Crooks, yang menunjukkan bahwa ia seorang berusia 20 tahun yang sangat cerdas namun tertutup. Sebuah serangan artileri menghantam sebuah rumah di kota Chiba, Lebanon Selatan tanpa menimbulkan korban, luka atau tewas. Namun sebelumnya pada hari Senin, serangan Israel di kota Sakra menewaskan 2 orang dan melukai 3 orang lainnya. Hal ini terjadi ketika Israel mempertimbangkan responnya terhadap serangan roket dari Lebanon pada akhir pekan lalu yang menewaskan 12 anak dan remaja di sebuah kota di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Serangan pada hari Senin tampaknya bukan merupakan respon Israel terhadap serangan mematikan pada akhir pekan lalu, melainkan lebih merupakan pertempuran rutin. Menurut media pemerintah Lebanon, pada hari yang sama, 2 orang terluka dalam serangan terpisah di Lebanon Selatan. Militer Israel belum mengomentari laporan tersebut. Sejak 8 Oktober, kekerasan telah berkobar di perbatasan antara pasukan Israel dan Hizbullah. Militer Israel mengatakan bahwa serangan akhir pekan di Majdal Shams itu merupakan serangan paling mematikan terhadap warga sipil di Israel atau di wilayah yang dikuasai Israel sejak 7 Oktober. Yang meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengalami
kenaikan berat badan dan tampaknya memiliki masalah kesehatan yang berhubungan dengan obesitas seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Para pejabatnya juga sedang mencari obat-obatan baru di luar negeri untuk mengobatinya. Demikian ungkap Badan Mata-Mata Korea Selatan kepada para anggota parlemen pada hari Senin. Kim yang berusia 40 tahun dan dikenal sebagai peminum berat dan perokok, berasal dari keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung. Ayah dan kakeknya yang memerintah Korea Utara sebelum mewariskan kekuasaan pada tahun 2011 meninggal karena penyakit jantung. Beberapa pengamat mengatakan Kim yang memiliki tinggi sekitar 170 cm dan sebelumnya memiliki berat 140 kg, tampaknya telah kehilangan banyak berat badan pada tahun 2021, kemungkinan karena mengubah pola makannya. Namun rekaman media pemerintah baru-baru ini menunjukkan bahwa berat badannya kembali naik. Pada hari Senin, Badan Intelijen Nasional, Badan Mata-Mata Utama Korea Selatan, kepada anggota parlemen dan pengarahan tertutup mengatakan berat badan Kim diperkirakan sekitar 140 kg lagi dan termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terkena penyakit jantung, menurut Lee Song-kun, salah satu anggota parlemen Korea Selatan. Amerika Senin mengumumkan paket bantuan keamanan baru untuk Ukraina yang bernilai hingga 200 juta dolar dan termasuk pertahanan udara serta senjata anti-tank, kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby. Ini termasuk paket penarikan otoritas presiden guna memberi Ukraina kemampuan penting untuk pertempuran yang mereka hadapi, termasuk pencegatan pertahanan udara, amunisi untuk HIMARS yang disediakan Amerika, artileri, dan peluru mortir. Pendengar, sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris terus saling serang untuk merebut suara para pemilih di negara bagian yang belum menentukan pilihan mereka. Persaingan ini diperkirakan akan terus memanas mengingat hari pelaksanaan pemilu sekitar 3 bulan lagi. 100 hari jelang pemilu Presiden Amerika Serikat, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menggencarkan serangannya terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dalam sebuah kegiatan kampanye di St. Cloud, Minnesota. Kita punya korban baru sekarang, Kamala. Jujur saja, dia adalah orang gila kiri yang radikal. Harris pun menyerang balik Trump ketika berkampanye di Pittsfield, Massachusetts. And you may have noticed Donald Trump has been resorting. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Donald Trump melontarkan kebohongan menyesatkan tentang rekam jejak saya. Dan apapun yang dia dan pasangannya katakan, itu sangat aneh. Tim kampanye Harris mengatakan bahwa mantan jaksa itu telah mengumpulkan 200 juta dolar Amerika Serikat sejak didukung oleh Presiden Joe Biden. 66% dari dana itu disebutnya berasal dari para donatur pemula. Gubernur New Hampshire, Chris Sununu, yang merupakan seorang anggota Partai Republik, memperkirakan bahwa antusiasme seputar pencalonan Harris akan mereda dalam waktu 30 hari. Ia lantas menyarankan kampanye pasangan Trump-JD Vance untuk berfokus pada berbagai isu kebijakan, bukan malah menyerang secara personal. Tetaplah fokus pada apa yang membuat keresahan. Orang-orang sekarang resah karena mereka tidak bisa membayar tagihan mereka. Mereka resah karena mereka tidak aman di rumah atau lingkungan mereka. Hal-hal itulah yang akan mendorong mereka memilih Trump bulan November mendatang. Sementara Gubernur Maryland, Wes Moore, dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa ia meyakini visi Harris untuk masa depan akan membantunya memenangkan hati para pemilih yang masih ragu di negara-negara bagian kunci. Saya pikir apa yang orang katakan sekarang adalah kita akhirnya bisa berbicara tentang pilihan yang dihadapi masyarakat dalam pemilu ini. Bahwa publik melihat bukan hanya demokrasi saja yang dipertaruhkan, tapi juga fakta mengenai nilai-nilai dasar bagaimana kita berpikir tentang kebebasan ekonomi sedang dipertaruhkan. Harris diperkirakan akan mengumumkan calon wakil presidennya sebelum konvensi nasional Partai Demokrat yang dijadwalkan pada bulan Agustus di Chicago. Profesor ilmu politik June Speakman, yang juga seorang legislator negara bagian Rhode Island, mengatakan bahwa para kandidat biasanya memilih pasangan yang bisa menyeimbangkan pasangannya. Secara geografis, seringkali demikian. Dia berasal dari pantai barat. Jadi, mari kita pilih seseorang dari wilayah Midwest yang bisa memberikan suara yang mungkin tidak akan dia dapatkan. Trump menyeimbangkan pencalonannya dengan seseorang yang jauh lebih muda darinya.
Harris memiliki jadwal yang padat selama 1 minggu ke depan, dengan salah satunya berkampanye di Atlanta, Georgia. Sementara Trump akan mengadakan kampanye di Pennsylvania, Nevada, dan Arizona dalam beberapa hari mendatang, menurut situs kampanye mereka. Dari Washington DC, Taris Serziman melaporkan untuk VOA. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya mungkin akan mengerahkan senjata penyerang baru sebagai tanggapan atas rencana Amerika Serikat untuk menempatkan rudal di Jerman. Amerika dan Rusia baru-baru ini mengisyaratkan kesiapan mereka untuk mengerahkan senjata jarak menengah yang dilarang selama beberapa dekade di bawah perjanjian era Perang Dingin. Pada hari Minggu di Saint Petersburg, televisi pemerintah Rusia menyiarkan cuplikan video armada negara itu pada perayaan tahunan Hari Angkatan Lautnya. Para perwira Angkatan Laut dari 31 negara lain turut hadir di acara itu, termasuk Tiongkok, India, Iran, dan Afrika Selatan. Acara tersebut menampilkan Angkatan Laut Rusia, rudal-rudal yang ditembakkan dari berbagai kapal armada Laut Hitam, dan pesawat-pesawat jet yang menjatuhkan bom dari angkasa. Pada hari yang sama, suasana semarak di Rusia dibayangi pengumuman Amerika Serikat yang berencana akan menempatkan rudal jarak jauh di Jerman pada tahun 2026. Bagi para pengamat di luar sana dan Presiden Rusia Vladimir Putin, ini mungkin menjadi sejarah yang akan terulang kembali. Di Saint Petersburg, Putin menyampaikan, situasi ini mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa selama Perang Dingin. Jika Amerika Serikat menjalankan rencana semacam itu, kami akan anggap diri kami bebas dari moratorium sepihak yang sebelumnya diberlakukan terkait pengerahan sistem serangan jarak menengah dan jarak pendek. Kami akan mengambil langkah-langkah setara untuk mengerahkannya. Dalam sebuah pernyataan bersama di Gedung Putih baru-baru ini, para pejabat Amerika dan Jerman mengatakan penerapan kemampuan militer yang canggih merupakan perwujudan komitmen Amerika terhadap NATO dan kontribusinya terhadap kebijakan keamanan Eropa untuk mencegah agresi. Terlepas dari ancaman terbaru Kremlin itu, Kementerian Pertahanan Rusia mulai merilis video yang menampilkan uji coba rudal balistik antar benua beberapa hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pada saat itu, Putin membahas rencana yang memungkinkan tentaranya yang ia sebut sebagai pasukan penangkal untuk dipersenjatai dengan perangkat nuklir. Ini adalah langkah yang NATO sebut sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Sejak dimulainya invasi Rusia, negara-negara Barat sejauh ini telah menjadi pendukung terbesar Ukraina dalam hal pendanaan dan materi. Anggota-anggota NATO baru-baru ini menjanjikan tambahan dana sebesar 43 miliar dolar atau sekitar 700 triliun rupiah untuk tahun depan, diikuti rencana dukungan secara berkelanjutan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Washington pada awal Juli mengatakan, all of this support will make Ukraine stronger and more capable. In fact, semua dukungan ini akan membuat Ukraina menjadi lebih kuat dan lebih berdaya. Faktanya, semua yang kami lakukan, komitmen kepemimpinan, bantuan militer dan perjanjian keamanan yang lebih banyak, serta peningkatan interoperabilitas menjadi landasan bagi Ukraina untuk menang. Meski Saint Petersburg tampak puas dengan pertunjukan militernya, para pengamat khawatir kesiapan Rusia dan Amerika untuk mengerahkan senjata jarak menengah dapat memicu perlombaan senjata baru. Bani Rahayu untuk Arash Arabasadi, VOA Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tapi mengapa masih banyak regulasi turunannya yang justru tidak mengakomodasi prinsip-prinsip konvensi tersebut? Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta. Tahukah Anda jika di Indonesia masih ada sedikitnya 305 regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan, meskipun sudah 40 tahun memasukkan prinsip-prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau The Convention of the Elimination of All Form of Discrimination Against Women atau CEDAW. Dalam siaran pers hari Rabu untuk mengkritisi 40 tahun ratifikasi CEDAW, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengatakan masih ada ratusan regulasi yang mengontrol tubuh perempuan, membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, diskriminatif terhadap minoritas seksual dan perempuan pekerja seks, membatasi akses layanan dasar termasuk hak atas kesehatan seksual dan reproduksi pada pengidap HIV/AIDS. Wakil Ketua Yayasan Kalyana Mitra Rena Hardiani mengatakan,
Masih kurangnya pemahaman tentang SIDO bagi eksekutif, legislatif, yudikatif di tingkat nasional maupun lokal. Ia mencontohkan SIDAU kebanyakan dipahami oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi belum dipahami oleh kementerian atau lembaga lain termasuk DPR. Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat secara khusus menyoroti belum sejalannya beberapa aturan dengan prinsip dan norma SIDAU seperti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak memenuhi hak-hak perempuan terkait cuti melahirkan, cuti haid dan menyusui yang berbayar, dan juga hak-hak perempuan disabilitas. Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak juga berpotensi melembagakan peran domestik perempuan, mendiskriminasi perempuan dalam mengakses pekerjaan, serta peluang peningkatan karir tambahnya. Ada pula aturan yang bagai pisau bermata dua karena memberi anjuran agar tidak lagi dilakukan praktek pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan, tetapi memberi mandat kepada otoritas agama untuk membuat pedoman pelaksanaannya. Walhasil, peta jalan pencegahan P2GP 2020-2030 menghadapi tantangan dari bidang sosial, hukum, budaya, dan agama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Asmin Francisca mengatakan, meskipun SIDAU mewajibkan negara memberi perlindungan hukum pada perempuan, masih ada sejumlah faktor yang membuat negara gagal. Antara lain karena masih kuatnya budaya patriarki dan domestifikasi isu perempuan serta masuknya masalah moralitas yang ambigu dalam proses pembentukan regulasi. Pasal SIDAU yang meminta penjelasan bahwa perlindungan terhadap perempuan, khususnya tentang diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, tidak berhenti di dalam konsep kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tapi dia harus masuk inherited ke dalam produk-produk, ke dalam legislasi kita. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.